Nah, ini kita search CDN, terus kita klik yang using Tailwind via CDN. Kita klik ya. Kita klik agak ke bawah sedikit. Nah, di sini nanti akan ada link. Nah, kita kopas si HTTPS bla bla sampai ke CSS. Kita kopas, kita buka di sini. Nah, ini ada banyak ya. Ada banyak banget ini, banyak code-nya si CSS dari Tailwind. Dan nah ini nanti yang kemudian jadi alasan kenapa kita perlu nginstal si extension di VS Code. Artinya supaya kita nggak perlu ngapalin si ini semua, ngapain banget gitu ya. Kita kopas CTRL-A, kita copy seperti biasa, copy biasa ya. Nah, nanti di folder teman-teman di VS Code kita create new file. Kasih nama aja tailwind.min.css. Kenapa .min? Karena kalau teman-teman tadi lihat dia bentukannya ini ya, kayak udah dipadetin. Kalau kemarin kita belajar CSS kan dia turun gitu ya tulisannya. Ini udah dipadetin biar secara performa lebih bagus. Gitu. Tapi emang dilihatnya nggak enak, nggak masalah sebenarnya. Kita kopas di sini, kita save, oke selesai. Kita sekarang udah punya file yang namanya tailwind.min.css. Itu adalah framework Tailwind yang udah kita masukkan di folder pekerjaan kita, misalnya gitu ya. Kita kembali ke sini ke si index.html, kita kasih link file style hrefnya apa, hrefnya adalah Tailwind itu sendiri. Nah, sebagai contoh gini ya, ntar aku kasih tahu problemnya dulu. Misalkan kita ke bawah, kita cari katakanlah font size gitu ya, font size. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita ngasih kelas teks 4XL, maka font size-nya akan bernilai 2,25 rem, line height-nya segini. Gak penting, intinya dari semakin atas sampai semakin bawah ini akan menjadi teks yang semakin besar. Itu yang perlu di garis bawah itu aja. Nah, kita coba. Contoh kita kasih H1. Lalu di sini kelas. Artinya kita kan nih misal orang yang baru pakai Tailwind gitu ya. Dia nggak apal. Ini sebenarnya yang depannya teks. Emang ini sebenarnya depannya teks, cuma akhirannya itu ada apa aja sih? Ada XS terus apa lagi ya? Dia lupa gitu. Lihat lagi sini gitu kan, agak bosen, agak berulang-ulang gitu. Akan lebih enak kalau akan keluar saran nanti di VS Code-nya. Nah, gimana caranya? Kalau tanpa si extension itu, kita kan gini ya, melihat oh ini ada teks SM nih, kita teks SM gini. Bentar. Nah, kalau aku buka lewat live server kayak kemarin ya, biar nanti ketika ada perubahan file auto reload. Nah, ini ada halo teks SM kecil ya. Kalau misal kita 4XL, dia ada yang 4XL ya. Nah, agak gede. Cuma kan untuk orang yang belum, katakanlah belum hafal gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak perlu dihafal, maksudnya polanya. Kalau orang yang udah ngerti polanya, dia ngerti bahwa habis XS itu ada SM, ada base dan seterusnya. Lah muncullah extension ini. Jadi teman-teman silakan install yang namanya ini dia, IntelliSense for CSS Class Names in HTML. Nah, ini nanti kalau teman-teman lihat ini loh, ada videonya ya. Istilahnya si VS Code ngasih saran nih. Kita baru ngetik BTN aja udah keluar. Oh, ternyata ada BTN ILG, BTN apa dan seterusnya. Ini untuk case di luar Tailwind ya. Monggo silakan teman-teman install dulu. Ini aku posisi sudah install. Jadi teman-teman silakan search di search extension in marketplace, ketik IntelliSense bla bla itu silakan diinstal. Udah ya. Oke, nggak ada kendala kan? Kalau udah dan posisi kita sudah punya file tailwind.min.css, maka menariknya kalau kita lihat di sini, misalnya aku teks ini ya. Oh, bentar, ini perlu yang namanya restart ya. Jadi aku matiin dulu live serverku, aku tutup, aku buka lagi. Mungkin kalau teman-teman yang masih belum kena, itu juga hal yang sama ya.
Nah ini agak lama memang karena kan banyak teks ya, banyak banget teks tadi kita lihat di Taiwan. Nah ini aku baru ngetik teks aja, dia sudah memberikan saran ada teks 2XL, 3XL dan seterusnya. Ini kan mempermudah kita ya sebagai developer. Oh ternyata nanti saya tinggal pilih aja nih yang teks 6XL misalnya, kita enter gitu. Oh sorry, aku kan belum nyalain sih. Oh masih nyala ya, kita stop dulu. Nah gitu. Jadi lebih enak. Contoh, apa lagi nih ya? Baru teks gitu doang udah keluar. Contoh lagi, misalnya ini teks 4XL, kita BG green. Nah, BG green ini ada sampai mana aja? Ternyata ada sampai 900. Kita coba 600. Bakal jadi kayak gimana sih? Oh, ternyata nanti warnanya bakal begini. Dan seterusnya gitu ya. Intinya ini akan mengeluarkan saran untuk teman-teman mempermudah ngoding gitu. Oke, sampai sini dulu. Kita langsung ke case yang tadi aku kasih ya. Jadi case yang aku dikasih adalah di mana kita punya desain simple aja. Simple, jadi ada istilahnya kalau mungkin web portfolio ya, web diri lah. Web diri ini memperkenalkan ada si Stanley, hi I'm Stanley, saya adalah apa ini bla 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 lah ya. Nah kita akan ngeklon ini yang nggak harus plug sama, intinya modelannya begini dengan Tailwind CSS. Oke kita langsung mulai. Jadi kalau sebentar aku tutup ya, yang nggak penting ini sangat mengganggu, annoying. Nah, aku dari buka ini. Kalau kita lihat bahwa di sini ada namanya istilahnya mungkin navbar ya. Kalau dari teman-teman biasanya mengistilahkan ini namanya navbar. Ya aku juga nggak tahu ya ini tingginya berapa, tapi kita kira-kira saja lah nanti dengan Taiwan. Dan juga warnanya hijau, si teks linknya warnanya putih. Itu aja dulu. Dan nanti terpisah menjadi dua bagian. Satu yang paling kiri, satu yang paling kanan. Paling kiri ada nama dia sendiri. Mungkin nantinya logo maksud dia. Nah yang kanan ada link-linknya gitu. Kita clone itu, kita buat seperti itu. Yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu membuat pembungkus daripada elemen yang akan dibuat. Dalam hal ini kita bikin div, kita enter, kita kasih kelas. Nanti sembari aku ngerjain, sembari aku ini kok apa namanya jelasin. Dan seperti biasa kalau ada yang bingung atau ketinggalan langsung aja teman-teman ngomong aja, langsung ngomong mas ketinggalan atau dan lain sebagainya terserah. Kita kelas, kita kasih yang namanya LG. Nah gini, jadi kalau tadi misalkan belum keluar itu ya CTRL spasi biar keluar. Siapa jadi lupa sendiri. LG kalau lupa sangat wajar, kita ngelihat. Tools tadi itu hanya untuk membantu kita kalau misalkan apa namanya nggak lupa terus di situ bisa di situ kita bikin namanya LG container terus MX auto. Nah maksudnya apa sih? Maksudnya begini, kalau kita lihat container di Tailwind ya. Nah ini aku nggak klik container nih di layout container. Intinya begini, bayangin teman-teman berada nih, kita web ini laptopku kan cuma aku nggak tahu ya ukurannya berapa, katakanlah 1000 sekian pixel gitu ya, makanya tampilannya begini ya, begini nih webnya si Taiwan tampilannya begini. Bayangin kalau kita buka di layar yang jauh lebih lebar dari ini, kan ada ya mungkin layar nggak tahu layar PC biasanya lebih jauh lebih lebar gitu. Bayangin kalau semua konten-konten ini mengikuti lebarnya, jadi semakin lebar gitu. Harusnya jelek ya, harusnya jelek. Nah inilah datangnya kontainer menjawab permasalahan itu. Dia dikasih max width, artinya begini, si web ini dia punya batasan lebar gitu. Kalau aku dipakai LG, artinya dia nggak bakal lebih dari 1024 pixel. Ketika lebih dari 1024 pixel, ya dia tetap 1024 pixel gitu. Jadi katakanlah aku melihat di layar lebih lebar, jadi tetap segitu. Nah, apa gunanya MX Auto ini? Untuk menengahkan. Barangkali layarku ini lebih besar. Nah, kan 1024 segini.
aslinya dia di kiri karena tidak tengah. Dengan MX Auto dia jadi tengah. Nah, gitu. Itu artinya MX Auto artinya apa sih? Kita set aja. X Auto. Ini kalau teman-teman mau tahu gitu ceritanya. Nah, ternyata MX Auto itu setara dengan nilai margin left auto dan margin right auto. Ya teman-teman ya. Kita next. Kita udah punya pembungkusnya. Sekarang kita bikin nih si hijau-hijau. Mana foto ini? Kita bikin si hijau-hijau atas itu si navbar, kita kasih yang namanya, kalau orang-orang biasanya nav pakai tag nav gitu ya. Oke, kelas. Kelasnya sebelum daripada itu kita kasih w full. Sebenarnya nggak perlu w full, ini width-nya full, jadi 100%. Belum. Terus kita kasih flex. Kemarin kita udah belajar flex ya. Ini kita lihat bahwa satunya di kiri, satunya di kanan. Oke. Terus kita kasih lagi yang namanya height. Aku nggak ngerti, kita kira-kira aja dulu ya. Katakanlah 40 gitu ya. Terus BG green-nya yang mana nih? Kita kira-kira juga aja, karena BG green 600. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu hasilnya. Oke, jadi begini ya. Ininya aslinya begini, kayaknya kurang terang dikit. Kalau kurang terang dikit, kita naikin nih. Katakanlah 300. Kita kira-kira seperti oke. Kayaknya udah mulai mirip teman-teman. Stop di sini aja. Oke, next. Next, selanjutnya kita bakal ngasih teks tadi ya, ada Stanley, ada sebelah kanannya si link-link itu. Maka kemarin kalau kita sudah belajar bahwa flex itu punya yang namanya properti justify between, ya, justify between. Artinya apa sih? Semua item yang ada di flex itu pecah jadi dua, satu kanan, satu kiri. Kita pakai itu. Justify between ini dia. Oke. Kita tinggal bikin si ini tulisan ini sama si tulisan walkabout ini ya. Kita bikin. Umumnya pakai anchor. Maka kita juga pakai anchor. Karena itu link jadi kita pakai anchor. Tapi href-nya apa? Href itu pagar. Kita isi pagar. Href itu apa? Href itu ini teman-teman ya. Kita mau menuju ke mana nih? Kalau misal sebenarnya kita pengen ke A/blok, dimana nih tulisannya blok, ya, nanti bakal jadi ketika kita klik tulisan blok ini bakal ngarah ke blok. Nah, kalau ke pagar di halaman itu, dalam case kita kan kita nggak punya halaman lain ya, kita nggak punya halaman lain, so jadi mending pagar aja. Oke, kita kasih tulisan ini, saya terserah ya, katakanlah kopi ireng, karena saya IG-nya kopi ireng. Kopi ireng. Kita kasih, sorry kok di sini kelas ya. Aku mau, karena kita lihat teksnya white, kita kasih teks white supaya warnanya putih. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, di sini nggak masalah kok, belum, masih belajar ini, santai, belum sampai situ. Kita bikin div lagi, yang kemudian ini nanti untuk membungkus si yang ada di kanan tadi ya. Kita kelas, kita kasih, dia nggak usah flex lah, tapi ya oke lah, kasih flex. Flex itu intinya ketika kita kasih flex, semua item di dalam itu jejer. Cuma jejernya model bagaimana, nah itu yang diatur. Contoh ini justify between, maka jejernya model satu di kiri, satu di kanan. Oke, next. Terus kita bikin lagi A. Pagar tadi ada apa aja ya? Work about block kontak. Oke. Work, kita kopas ya. Work about block kontak. Oke, mantap. Aku lupa yang namanya kelas text white-nya, teman-teman. Kita kopas juga. Cakep. Kita lihat. Oke, masih seperti ini, enggak masalah, enggak jadi masalah. Kalau kita lihat di sini ini agak tebel ya, agak tebel, maka kita alangkah baiknya kita kasih yang namanya font bold supaya nanti jadi tebel gitu.
Saya coba kasih juga di sini semuanya lah ya. Salah lagi. Oke, ini sudah terlihat sedikit lebih bold dari yang tadi. Dan sepertinya kalau kita perhatikan, ukuran yang ini sama ukuran yang ini, itu gede ini ya. Jadi ini harusnya lebih kecil dan dia lebih ada jarak di antara mereka, itu dia punya jarak. Kita terapkan itu juga. Artinya di sini alangkah baiknya kita kasih untuk gedenya tulisan itu teks ya. Depannya teks kita kasih katakanlah SM gitu. Nah, kita lihat dulu. Segitu. It's okay. Jadi yang ini kita gedein. Oke. Dan juga oke sih, oke. Teks 3XL begini. Oke, ini tinggal kita kopas ya. Ini sebenarnya tergantung teman-teman pengennya SM atau XL, 3XL dan seterusnya terserah. Ini sudah sesuai. Nah, yang belum sesuai dari sini adalah ini bisa di tengah dari si hijau dan dia juga punya jarak dari masing-masing ininya. Untuk mengatasi hal itu kita kasih dulu nih padding dari sisi apa? Dari si nav-nya. Supaya kenapa? Supaya ini loh. Nah, ini. Jadi dia pinggirannya ini ada jarak, gak langsung mepet di kiri kanan. Ini kalau kita lihat ini mepet di kiri kanan jelek ya. Kita kasih padding P, dalam hal ini kita kasihnya PX saja. Atau P, terserah lah. P-10. Gini, PX itu artinya hanya kiri kanan. PY itu atas bawah. Terus PB, bottom itu bawah tok, dan seterusnya ya. Pokoknya polanya gitu, PT, dan seterusnya. Silakan teman-teman baca sendiri di dokumentasi Tailwind. Intinya depannya P, mau horizontal kah atau yang horizontal atau yang vertikal atau atas tok bawah tok itu semua ada, sudah disediakan oleh si Tailwind. Dalam hal ini aku pakai yang semua, katakanlah P10. Kita lihat, oke dia jadi begini ya, jadi ada isinya. Gimana kemudian biar dia ada di tengah walaupun sudah ada isinya. Di flex ini selain justify between kita kasih yang namanya item center. Ini untuk mentengahkan dalam hal vertikal. Kita lihat. Oke, ini udah tengah ya. Tapi yang di tengah, ini juga di tengah. Tinggal bagaimana kemudian ini ada jarak dari masing-masing ininya apa item. Gimana caranya? Simpel aja. Kita kasih katakanlah MX. Nah, MX ini margin. Kalau P tadi padding, M depan M itu margin. Dalam hal ini kita MX ya, karena cuma pengen si kiri kanannya doang. Katakanlah kita kasih MX3 gitu. Kita lihat. Oke, itu lumayan cakep. Kopas. Oke, kita coba lihat. Ya mirip lah. Artinya aturan mainnya nggak keluar dari arah ini gitu. Kalau misalkan nanti fontnya pengen ganti itu urusan nanti. Yang penting kan secara ini sudah sama gitu. Sampai sini dulu, ada yang ingin tanyakan? Mas Bayu mungkin. Itu kan apa tulisan sama pinggiran itu apa gimana Mas jaraknya? Gimana maksudnya? Ini kan kopi ireng ya. Yang ini, Ini kan lah. kirinya kan ya ada jarak kan ya kiri. Oh itu dah. Ya. Nah itu kan tadi Itu ya aku bilang bahwa aku ngasih nav ini P-10. Jadi kalau aku klik kanan kita inspect gitu ya, yuk ya. Nah ini kita lihat ada hijau-hijau di dalamnya. Ini loh si hijau-hijau. Aku jadi ya itu lah ya, pas hijau-hijau ini ada paddingnya sebesar 10. Jadi dia bakal nggak mengisi hal itu gitu. Menjawabkah? Ini ya poinnya di sini. Kalau misal aku gedein ya, P-10 jadi P-12 gitu misal. Oh jadi nambah jaraknya lebih gede gitu. oh iya Mas.
Oke, lanjut ya. Panjang berapa? Oke, masih nutup. Kita kasih foto di tengah, tulisan begini dan juga tulisan begini. Oke, mantap sekali. Sebentar, foto. Aku udah punya foto ya teman-teman yang kalau salah di sini ada PPDCPG. Oke, bagus sekali fotonya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin si nav ini, anggaplah si hijau-hijau tok ini ya. Yang hijau-hijau ini adalah nav beserta anakannya ini semua. Ini itu hijau-hijau atau kita biasa sebut navbar. Sekarang kita pengen bikin si kontennya ini yang tengah ya. Maka kita bikin lagi. Sebenarnya secara penamaan bebas. Sebenarnya bebas ya. Sampai sekarang nggak ada aturan, cuma nanti biasanya ada isu di namanya SEO. Katakanlah kalau H1 itu biasanya lebih ke judul. Walaupun H1 diganti div, ganti P, terserah, bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma lebih di SEO. Nah, dalam hal ini kita bikin pakai div, kemudian kita kasih kelas lagi, kita kasih wave full lagi, kita kasih flex lagi. Kenapa? Kalau kita teman-teman lihat di sini semuanya bergerak di center ya. Fotonya di center, tulisan hi I'm standing di center, hello everybody semua di center. Maka langkah baiknya kita kasih flex dan justify center. Artinya semua elemen si anak ini nanti si anak ini bakal di tengah. Nah gitu. Bacanya begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ini sebenarnya nggak putih-putih amat kayaknya ya. Agak abu-abu. Nah, ini karena ada putih kan nih di sini. Ini agak abu-abu, maka dari itu sepertinya kita kasih yang BG Gray kalau nggak salah ada. Oh, Gray pakai A nggak salah. Oke, benar. BG Gray 100 saja gitu. Karena belum ada hype-nya. Dan nah, teman-teman juga kita lihat di sini ada jarak ya. Seperti tadi padding, kita kasih padding juga. Paddingnya berapa bebas saja. Aku juga ngira-ngira paddingnya 10 gitu. Kita coba lihat terus sementara. Oke, di sini udah ada ya. Udah ada abu-abu seperti yang dicontoh. Kita kasih image-nya kita. Tag-nya adalah IMG, SRC-nya, maksudnya gambarnya yang mana nih gitu. Kita cari spasi, ternyata udah ada saran pp.jpg, kita kasih. Seret. Alt ini teman-teman untuk kemudian menjelaskan ini sebenarnya gambar tentang apa gitu. Sebenarnya sunnah, tapi ada beberapa case framework yang mewajibkan untuk mengisi ini. Jadi kita isi aja. Katakanlah ini Naufal Kani gitu ya. Karena ini foto tentang saya dan begitu. Kasih kelas. Kalau kita lihat ini gede banget ya. Gede banget dan sangat berbeda dengan ini. So harusnya kita kasih H ini adalah height-nya. Kita coba dulu aja height-nya katakanlah 10. Kita lihat. Wah, kecil banget ya. Terlalu kecil gitu. Maka kita naikin nih. Katakanlah 50-an. Ternyata ada opsi 52 sama 56. Kita coba 56. Nah, itu adalah fungsi dari extension tadi ya, keluar saran. Oke, kalau kita lihat di sini, oke lah, segini aja ya. Kalau ini di kekecilan menurutku. Ini pas. Dan juga belum dibunderin. Supaya bunder gimana? Kita kasih di kelas ini rounded full. Jadi suatu elemen bakal jadi bundar gampangan yang. Nah, kita lihat. Jadi bundar ya. Jadi bundar cantik sekali. Jika kita tambahin hi I'm standing tulisan ini. Nah, biasanya kalau gede-gede seperti ini itu biasanya tagnya adalah H1 atau H2 lah. Kita kasih juga H1 di sini. Kok udah auto Mas, kok ini udah auto tengah? Iya, karena kita kan sudah flex terus justify center gitu ya. Kita kasih H1 di sini, kemudian kita tulis katakanlah hi I'm organ S, ada S-nya gitu ya, atau biasa udah bilang nggak jelas gitu. Kasih kelas juga. Kalau kita teman-teman lihat di sini dia tebel. Nah, seperti tadi ya case-nya, kalau tebel dikasih apa? Font bold. Apakah bold doang Mas? Enggak. Kita
CTRL posisi di font begini, kita CTRL spasi. Ada apa aja sih? Oke, ternyata ada black, bold, extra light, dan seterusnya. Intinya adalah semakin ke bawah ini harusnya semakin tipis ya, semakin tipis, dan ini yang tebel. Kita pakai yang bold. Kita lihat hasilnya. Hi, I'm Novel Gani as copier. Oke, kita lihat ternyata ada keanehan di sini teman-teman ya. Ternyata geraknya masih ke horizontal. Seperti yang aku tadi bilang, bahwa flag itu sebenarnya membuat suatu elemen, bagaimana ceritanya biar dia geraknya horizontal. Ketika kita masukin dia jejer terus. Nah, kenapa ini jejer? Kita nggak mau hal itu ya. Secara default flex itu bergerak secara horizontal, tapi dia punya ngatur, kita atur supaya geraknya secara vertikal. Gimana caranya? Kita kasih di sini. Benar aku? Oke, kalau nggak salah flex call. Nah, ini dia. Flex call. Kita lihat hasilnya. Oke, nggak apa-apa. Peyang. It's okay. Kita kasih lagi, selain justify center, kita juga harus kasih item center. Kita lihat. Oke, mantap ya. Jadi benar-benar dia berada di tengah. Selain tengah dari horizontal, dia juga tengah dari arah vertikal. Itulah gunanya item center dan justify center. Next ya. Ini font bold, cuma kayaknya kurang gede tadi kita lihat ya. Kita kasih dong teks gitu. Katakanlah 4XL. Kalau semana nih? Oh segitu, bentar. Oh kayaknya menurutku kok gede lah. Kita kasih 3XL aja. Oke, mantap. Dan juga kalau kita lihat-lihat, ini ada jarak ya dari si foto sama si tulisan. Maka langkah baiknya sebenarnya kalau untuk jarak seperti itu opsinya ada dua teman-teman. Kalau nggak margin ya padding gitu. Tapi kalau aku lebih prefer margin sih biasanya daripada padding kalau untuk hanya sekedar jarak ya. Karena nanti gini, nanti aja lah ada case di mana padding itu berpengaruh gitu. Nggak cuma nambahin jarak, tapi dia juga sebagai isi dari konten itu sendiri. Tapi case-nya nanti nggak ada di case-nya. Kita kasih MY, katakanlah MY minima. Seperti yang aku bilang bahwa Y itu artinya atas bawah. Berarti margin atas 5, margin bawah 5. Bacanya gitu. Kita save, kita lihat. Oke, udah mulai ada jarak lah ya. Oke, next lanjut. Di bawahnya lagi ada nih suatu bacaan gitu ya, ada dua. Dan ini ada hijau-hijaunya dikit. Kita biasanya kalau bacaan seperti ini tagnya itu P teman-teman. Kita kasih P ya. Setelah ini kita kasih P di situ. Nah isinya apa? Jadi gini, di VS Code itu mendukung kita untuk ngedami tulisan gitu ya. Caranya gimana? Biasanya lorem. Jadi teman-teman tulis lorem begini. Kalau udah sampai di sini langsung tab, blur. Nah, arti ini maksudnya ya gak ada maksud artinya sih sebenarnya, cuma yaitu untuk mengisi sebuah konten kalau kita lagi baca sebagai apa ya, prototype gitu untuk didemoin ke suatu siapalah. Ini nanti untuk isinya ini sebenarnya, cuma karena masih bohongan, nah kayak gitu. Nah, kelas kita kasih MG-nya sama aja ya, MG-nya 5. Kita lihat. Oke, udah mulai. Tapi kok ini nggak tengah ya? Oke, maksudnya kalau ini kan tengah ya, si tulisannya tuh tengah. Selain posisinya tengah, tulisannya juga tengah. Nah, biar begitu gimana? Kita kasih yang namanya text center. Kita lihat. Oke, jadi tengah ya. Tapi kok ini Mas, ini tuh lebih dipampat gini, sedangkan ini terlalu lebar. Oke, nggak masalah. Kita kasih yang namanya width bisa. Width, jadi gini. Ada yang namanya W10 per. Nah, yang begini nih kayaknya nggak kena di saran ya. Tapi sebenarnya ada. Nah, kan? Ntar aku jelasin. Aku selesaiin dulu. Nah, intinya gini teman-teman, bahwa CTRL itu punya satuan width itu sampai 12. Ya. Ada pernya, ada apa bacanya? Ruasnya. Ruasnya itu dari 1 sampai 12 itu sendiri. 1/12 artinya maka lebar dia adalah 1 berbanding 12 dari parentnya. Parentnya yang mana? Parentnya ini.
Nah, si parent kan full nih, segini selayar ini. Si tulisan ini hanya mengambil 8/12 dari si mbok-mbok aneh, jadi ya sekitar segini lah ya. Kalau kita lihat ya udah oke lah, udah agak mirip. Kalau masih dirasa kurang, kita ganti aja jadi 7/12 misalnya. Jadi bakal kurang. Kayaknya bagus gini. Oh, kayaknya 8/12 aja. Iya. Oke. Karena ini ada 2 tulisan ya, kita tambahin aja lagi. Kita benar-benar clone gitu nggak masalah lah. Seret nih. Loh, ternyata jaraknya kejauhan, bro. Oke, kalau jaraknya kejauhan, MY-nya jangan 5 atau gini, MT 5, nah, atasnya doang ya. Jadi ini ada case lain gitu. MB-nya katakanlah 2 aja gitu. Yang ini MT 2 aja. Kita coba lihat. Oke, kayaknya kok ini MT-nya kegedean. Oke, ini gini. Ini mending MJ-2. Atas bawah 2 gitu teman. Bacanya gitu ya. MT2 ya atas tok 2. MB2 bawah tok 2 gitu. Oke, ini udah sih. Udah ya mirip lah. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kok agak beda nih, ya silakan diganti. Dan ini juga kayaknya agak abu-abu ya sebenarnya tulisannya. Kita kasih aja. Agak abu-abu dan juga sebenarnya sedikit lebih ke enggak lah. Kita ganti abu-abu. Caranya adalah teks gerai enggak ada ya. Jadi memang mungkin ininya apa namanya? Ekstensinya tuh kadang agak bisa. Kita nggak bisa selalu mengandalkan itu, jadi harus mengandalkan dokumentasi. Teks color. Kita cari teks color. Di sini ada semua. Teman-teman mau minta apa? Katakanlah aku pakai yang teks gerai 300 ya. Coba gitu. Sorry. Aduh, kurang tebal berarti. Teks gerai katakanlah yang 700 gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, mantap. Pas. Oke, it's very good. Nah, sejauh ini udah jadi ya, udah jadi. Oke, mungkin nanti 15 menit terakhir untuk tanya jawab. Oh, ini kurang ada tulisan hijau. Ini ada our newsletter warna hijau. Gimana tuh buat begitu ya? Ini caranya. Katakanlah ini sebagai bohong-bohongan aja. Aku yang harum ini sebagai tulis atau inilah laboriosam ini yang tulisannya hijau seperti tadi. Maka caranya gimana? Kita kasih span. Gini, si laboriosam masukin situ. Nah, kalau udah dimasukin situ, kita kasih kelas. Kolornya apa? Kita samain sama tadi nih. Ini kan BG Green 300 itu untuk background. Kalau untuk tulisan maka depannya kasih teks Green 300. Coba lihat. Dan ini nggak kelihatan. Oke, tapi sedikit tidak terlihat ya. Oh, sepertinya dia di bold. Jangan bold ya. Jadi ya, kita nyoba lain teman-teman. Ada namanya semi bold. Jadi bold sedikit tipis. Oke, kayak gini ya. Laboriosa. Gak kelihatan nih sih sebenarnya masalahnya ganti-ganti terserah teman-teman lah. Mau 600 kayak terserah. Cuma kan secara fundamental begitu caranya. Oke, ini terus udah sih. Nah, yang jadi problem adalah kemarin kita pengen nyoba media query. Artinya gimana? Artinya gini. Gimana ya kalau ini misalnya nih pas di ukuran HP, ini kan aku kecilin saya, tetap bagus ya, tetap bagus ya. Tapi bayangin kalau di ukuran HP, nah ternyata ini nih ada problem nih. Tulisan ini tidak di tengah. Kalau di begini memang tengah. Jadi kita teman-teman ya kalau pas ngoding frontend harus nyoba-nyoba dikecilin. Biasanya ada something yang bleset gitu itu aja. Karena ada di bagian mana? Oh, hi, I'm now. Jadi kita kasih yang namanya text center itu kurang.
center. Oke. Kalau udah coba. Oke, dia tetap di tengah. Terus juga nih, misal menurutku ya ini tuh untuk ukuran HP ini terlalu kesempitan gitu. Dengan tadi kan kita ngeset bahwa 8/12 ya. 8/12 ini kesempitan. Bayangin kalau nanti tambah kecil, pasti dia semakin sempit. Inilah adanya media query kemarin. Nah, diterapin juga di si namanya Tailwind. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau kita kasih yang namanya MD, nah begini, MD 8/12. Ganti ya. Ada ganti. Artinya gimana, Mas? Artinya gini. Si 8/12 ini, sebelum daripada itu, mari kita baca dokumentasi dari si Tailwind. Kita cari yang namanya breakpoint. Jadi bukan media query ya, namanya adalah breakpoint. Kita enter. Oke, di sini. Di sini dijelaskan bahwa ketika ada MD, maka itu artinya dia adalah min width 768 pixel. Maksudnya apa? Nilai yang ada depannya MD.2 hanya akan diterapkan ketika lebar layar lebih dari 768 pixel. Maka adalah wajar ketika ini kecil, dia tidak diterapkan. Karena ini berarti kurang dari 768 pixel. Aku nggak ngitung ya, tapi secara itu seperti itu. Kalau mau dibuktiin, gini, inspect. Nah, ini teman-teman lihat, aku nggak bisa nuding ya. Di pojok kanan atas ada ukuran ya. Nah, set kita terus sampai 768. Nah, biasanya memang nggak tepat banget si ukuran si ini loh dari webnya. Nah, cuma terjadi perubahan ya memang ya. Bentuk-bentukannya itu terjadi perubahan. Itu. Berarti yang satunya gitu juga, iya dong. Kayak gitu. Kita kecilin, ya jadi nggak terlalu inilah cara gitu. Pun juga si padding kayaknya juga perlu begitukan ya. Padding dan hacknya nih, padding dan hacknya si siapa namanya navbar. Tadi oke ini ya. Jadi gini case-nya. AMD H-40 untuk kalau yang lebih dari 768 pixel nih lebar layar. Kalau kurang dari itu maka height-nya katakanlah hanya 32 aja lah, jangan gede-gede gitu. Terus paddingnya juga kalau AMD segini, kalau kurang dari itu maka katakanlah P-5 aja lah, jangan terlalu besar. Kita lihat agak beda ya. Nah, ini di sini ada lebih tinggi. Loh, itu terjadi perubahan tinggi di webnya gitu. Oke, aku kira gitu pas di 2045 dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, itu adalah kita baru saja bikin simple web portfolio pakai Tailwind. Enak ya, tinggal maksudnya Tailwind-nya itu enak. Ada yang tanyakan? Halo. Oi. Kalau main itu apa transisi apa bisa apa di situ juga apa di CSS Mas? Bisa di Transisi ini gimana HTML-nya. maksudnya? Ya kayak semisal kita scroll itu yang header-nya tadi, Oh, mengecil. yang navbarnya itu enggak, itu kayak berubah warna gitu loh. Oke, kalau untuk scroll itu nggak bisa, ya. Jadi dihandle oleh Oh, JavaScript. iya iya. CSS tidak punya kemampuan untuk menghandle itu. Eventnya yang dia nggak dapat. Event scroll itu didapat oleh JavaScript itu sih. Ada lagi? Mas lihat codingannya Mas. Oke. Yang mana ini? Yang ini? Mantap, teman-teman. Yang min 8/12 itu kalau di dokumentasi nyarinya gimana? Oh, gimana? Ya W-min 8 benar, W-min 8 mana tadi? Oh, ini. Ya ini kenapa? Itu kalau nyari di dokumentasi gimana?
Oke, kita coba ke Taiwan itu ya. Kita search ada namanya width. Cari aja width. Nah ini, yang sizing, yang width kita enter. Seret, kita cari. Semua ada di sini. Mungkin Mas Naufal bisa minum juga ya. Ya, Vic. Siap. Santai. Kayak sinyalmu agak jelek, Vic. Putus. Oke. Bayu masih ada ya? Ya. Oke, ini Bayu ya. Bahwa W-8/12 itu setara dengan width 66, sekian persen. Karena ya kita tahu bahwa 8 bagi 12 ya 66% gitu ya. Itu kalau misal teman-teman mau ganti jadi 9/12 ya silakan. Setaranya dengan 75% dan seterusnya. Ini ada yang nggak perperan juga ada yuk. Jadi misal W-80 setara dengan apa sih? 20 rem dan seterusnya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Jadi si taruhannya emang sangat sangat memungkinkan kita untuk mengcustom istilahnya. Bayu open mic nih, mau nanya lagi kita. Mas bisa contohin itu text transform. Itu gimana? Text transform. Bentar, kita baca dulu ya rekomendasi Bang. Text transform kita baca aja. Semua sebenarnya ada di dokumentasi ini, nggak akan lari dari situ. Karena kan ini officialnya. Mau belajar dari mana ya emang dari sini. Ya ada beberapa artikel orang pihak ketiga misal aku gitu ya, bikin artikel tentang Taiwan ya mungkin ada. Cuma secara resmi ya dari si ini link ini. Oke, text transform. Oh maksudnya gini yuk. Oke, ini pertanyaan bagus. Contoh gini ya. Di tulisan ini aku ada hanya gede, I-nya gede, N-nya gede, G-nya gede dan seterusnya. Yang mana itu didapat dari mana ya? Dari ketikanku sendiri. Kalau misalnya ini misal N-nya kecil gitu ya, ikut kecil dan seterusnya ya. Sesuai lah. Nah, text transform ini memungkinkan kita. Contoh kita lihat nih di sini ya. Nah ini lowercase jadi seperti ini. Dengan padahal T-nya di sini besar nih, T-nya besar, ternyata di sini jadi kecil. T-nya kecil nih. Intinya adalah kelas lowercase ini membuat semua teks yang ada di tag yang bersangkutan menjadi kecil semua depannya. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Kita kasih ini jadi lowercase. Kita save, kita lihat. Oke, work ya. Jadi kecil semua depannya. Gitu yuk. Ya, Mas. Ulangin dulu ya. Mantap. Ada lagi? Mungkin Masnya bisa jelasin itu dokumentasinya, kan itu ada banyak tipografi, ada lain-lain. Oke, aku jelasin. Kalau semua nggak mungkin ya, karena ini emang banyak banget. Aku bakal jelasin secara umum aja. Jadi gini, di sini kita lihat ada yang sedikit lebih hitam. Sorry. Nah, kalau sedikit lebih hitam nih, saya mungkin subjudul gitu ya. Subjudul di bawahnya ya yang dibahas. Contoh getting started. Hampir di semua framework, hampir semua library pasti ada namanya getting started. Ini pasti hanya akan membahas berkaitan dengan
eh, install. Pokoknya gimana kita make si Tailwind. Untuk makainya bukan make ya. Ya make. Maksudnya make dalam arti kita punya hak akses untuk make file tersebut tuh gimana sih caranya. Nah, itu semua dibahas di Getting Started. Contoh ada installation, release notes dan seterusnya. Nah, yang paling penting sebenarnya sampai dia sudah menuliskan gitu ya. Ada namanya core concept. Nah, teman-teman kalau mau mendalami Tailwind memang sebenarnya ini dibaca satu-satu. Ada utility first. Kalau menurutku ini nggak perlu. Yang perlu itu adalah di sini. Nah, ini doang. Responsive design. Ini tadi aku contohin ya, bahwa misalnya ya, ini ada seperti ini ya. WMIN 16, MD WMIN 32, LG WMIN 48. Di sini sudah dijelaskan bahwa ketika large screen anggaplah ya gede gitu lah, ya gede. Maka ukurannya 48 width-nya. Kalau medium dia 32. Kalau lebih kecil lagi dia 16. Nah, bacanya seperti itu. Ini konsep banget sih kalau di Tailwind. Jadi ya, ngerti ini, saya bisa kemana-mana. Ini responsive design-nya. Depanannya, nah untuk LG itu berapa lebarnya sih ini udah ada ininya listnya bahwa XL tuh segini, LG segini, MD segini dan seterusnya. Next ya, customization ini lebih ke misal nih teman-teman tadi ada BG Green 200 ya atau BG Green 300. BG Green 300 tuh hijaunya segini. Teman-teman pengen BG Green 300 hijaunya lebih gelap dari ini, tapi tetap 300 tulisan. Itu ada di sini. Aku jarang, nggak pernah sih, bahkan nggak pernah pakai karena emang ya udah pakai yang dari Taiwan aja. Kalau pun pengen bikin kelas sendiri, aku bikin sendiri. Itu ya. Terus ada base style ini lebih kalau kita di React sih sebenarnya. Kalau di React pakai ini, kalau nggak perlu. React itu apa ya nanti lah. Masih ini ya, masih terlalu jauh. Layout ini lebih ke kayak kontainer. Nah, kontainer tadi aku bilang Maxwit itu ada di sini. Terus ada banyak sebenarnya. Top ini untuk position ya. Untuk position misalnya top top 1,5 artinya top sekian gitu dan seterusnya. Ini ada flexport and grid, bahas flex. Jadi aku pakai ya. Ada flex, ada justify center dan seterusnya itu ada di sini. Ini nih. Ah, dia kan pakai ini. Pakai ini aja aku. Justify content center dan seterusnya. Ada spacing. Nah, ini padding margin. Jadi aku pakai di sini nih. Kalau teman-teman lihat, nah, ini ada M sekian dan seterusnya. Sizing, width, jadi aku pakai di sini. Typography, aku tadi juga pakai di sini ya. Typography ini untuk berkaitan dengan tulisan intinya gitu. Ini untuk ukuran. Ini font family. Font family ini apa? Kalau itu teman-teman Times New Roman, nah ini ada di sini juga. Kalau di Word itu loh, ada Times New Roman, ada Roboto mungkin, nah, terusnya itu diatur di sini. Ini ada background untuk background color, jadi aku pakai ya BG apa gitu. Border untuk border. Efek ini box shadow aku nggak pakai tadi ya, karena nggak ada case untuk pakai itu. Contoh ini ya, ada shadow SM, maka semakin gede shadownya, bayangan hitam-hitam semakin tebal. Gitu. Ada filter, ini aku jarang pakai karena emang case-nya juga jarang. Untuk memanipulasi apa ya, foto gitu biasanya. Table, ini untuk table, aku juga jarang pakai karena kita jarang pakai tabel. Transition and animation ini untuk transisi sama animasi, transform juga sebenarnya sama transisi untuk animasi juga. Interactivity dan seterusnya. Ini yang penting-penting aja sih yang perlu dipelajari, nggak perlu semua dibaca yang ngapain. Karena nggak semua ke cover sama hal itu di case-case di praktek di dunia nyata maksudnya. Gitu. Ya Mas, terima kasih. Oke. Ya, untuk peserta pada malam hari ini cuma tersisa Bayu ya.
ya mungkin teman-teman yang lain sedang ada kegiatan lain jadi belum bisa join. Nah untuk Bayu sendiri mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum mini course sesi hari ini diakhiri. Itu sih Mas, nambahin yang kalau yang drag mock itu kan ada background terang dan gelap ya, itu kita itu nyediain 2 desain atau gimana? Halo Mas Noval. Untuk Mas Noval mungkin bisa di unmute terlebih dahulu. Iya. sorry. Oke. Jadi kalau apa tadi dark mode itu di handle-nya nggak di CSS, di handle di JS. Jadi mainnya di JS semua. Kalau ini kita tadi kan nggak ada JS-nya ya. Itu kita nyediain 2 desain atau cukup 1 Mas? Betul, dua desain. Maksudnya dalam artian kalau secara umum aja ya, misal ada tulisan yang putih, maka nanti kalau dark mode ya jadi hitam. Kita kasih contoh deh. Mana aku apa ya yang pakai? Oh ini loh, Laskar. Masih bisa nggak? Oh masih bisa. Ini contoh ya. Ini kan warnanya aslinya begini gitu ya. Ketika aku dark mode, nah jadi berubah jadi begini. Aku bagi 2 desain, lebih ke 2 warna sih. Kalau nggak bukan 2 desain, 2 warna aja. Kalau satunya pengen warna gimana, satunya pengen warna gimana. Gitu ya. Ya kalau itu apa gambarnya itu pakai filter ya Mas? Oh ini ya, semakin gelap ini ya. Ya gitu. Sebentar, aku dewe lali ya. Set. Kita ganti. Nge-lag ya kalau langsung dari sini. Oh, enggak, ternyata hanya dari ini yuk, hanya dari yang namanya background color kan ada RGB, ada E. E itu alpha. Alpha ini ya kayak opacity itu ya. Ketika yang satunya nilainya 0, satunya 0,6. Itu aja sih. Kalau 0 kan artinya dia benar-benar kelihatan. Kalau 0,6 agak buram-buram gimana gitu. Nah, ini kan agak buram-buram. Kalau pas gini nah benar-benar jelas. Menjawab ya? Oh ya Mas. Terjawab. Oke. Sudah Oke, Mas. saya kira udah ya. Oke, saya kira itu sih teman-teman ya untuk pertemuan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mas Wildan.